Burung Phoenix itu memiliki permusuhan yang kuat, membawa aura jahat, seolah ingin melahap semua orang di sini. Awalnya, burung ini adalah burung abadi yang membawa keberuntungan dan sakral. Namun, sekarang, ia menjadi haus darah. Bahkan, 5 bulunya yang berwarna ilahi pun ikut terwarnai dengan warna merah darah. Auranya tidak sama dengan aura burung abadi yang seharusnya dimilikinya. Musik Guqin itu merdu, sangat indah, benar-benar membuat orang merasa seolah-olah mereka hendak memahami Dao. Seberapa mengejutkankah hal ini? Di bubungan rumah, kerangka seputih salju itu memetik melodi indah yang sangat mengharukan. Tulang jarinya halus, seputih salju dan berkilau, tampak seperti milik wanita. Dalam keadaan linglung, semua orang mengembangkan kesalahpahaman bahwa ini bukanlah kerangka seputih salju, melainkan seorang wanita cantik luar biasa yang tengah memainkan alat musik itu dengan santai, memetik nada-nada yang paling indah. Sampai-sampai semua orang seolah-olah telah melihat wujud aslinya. Dia adalah kecantikan yang mencengangkan dunia, kecantikannya menutupi bulan dan mempermalukan bunga-bunga, tubuhnya seperti dipahat dari batu giok halus, pakaiannya putih bersih, suci dan sempurna. Semua orang menggelengkan kepala, berusaha untuk tetap berpikir jernih, tetapi semakin mereka melakukannya, semakin nyata hal itu tampak. Daging kerangka seputih salju itu direkonstruksi, menghasilkan keindahan yang luar biasa. Dia sangat cantik, tidak ada cacat sedikit pun. Dia tampak tanpa cacat, seolah-olah dia adalah seseorang yang baru saja keluar dari lukisan. Ini adalah peri, makhluk abadi sejati, bukan wanita cantik dari dunia fana. Dia awalnya bukan berasal dari dunia sekuler. Apa yang terjadi? Mereka baru saja melihat kerangka seputih salju, jadi mengapa sekarang kerangka itu benar-benar mengeluarkan daging dan darah, bahkan mata surgawi pun tidak dapat melihatnya lagi. Bangun! Tetua Agung Meng Tianzeng berteriak, menggunakan suara Dao. Sekelompok anak muda itu gemetar, lalu mereka terbangun. Metode Dao macam apa ini? Mengapa mereka langsung bingung saat pertama kali bertemu? Apakah yang disebut mata surgawi itu tidak efektif? Lupakan mereka, bahkan beberapa tetua dari pihak asing merasa malu. Baru saja, mereka juga bingung, hanya setelah mereka dibangunkan oleh orang-orang di sekitar mereka bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Itu masih kerangka putih, kecantikan luar biasa yang daging dan darahnya telah menghilang. Musiknya sangat menyeramkan, membuat semua orang jatuh ke dalam keadaan kebingungan, indera mereka gagal. Tulangnya ramping dan halus, sangat panjang, seperti tulang wanita. Terlebih lagi, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar cantik luar biasa saat masih hidup, tetapi sekarang, dia sudah mati. Guqin abadi Phoenix Parasol. Tetua Agung menatap Guqin itu, melihat ada bagian yang putus, senarnya juga tidak lengkap, hanya tersisa 2 untai. Sungguh mengejutkan. Ini pasti Guqin abadi yang tercatat dalam teks kuno, yang disempurnakan dari pohon parasol. Materialnya adalah inti dari pohon dewa nomor 1 di tanah leluhur klan Phoenix. Guqin ini telah lama hilang, tak seorang pun menyangka akan melihatnya di sini. Kerusakannya sudah sangat parah, orang bisa melihat bahwa Guqin ini telah mengalami pertempuran yang menyedihkan. Ini awalnya merupakan salah satu artefak sihir paling terkenal di 9 langit 10 bumi, yang sebanding dengan kantung langit dan bumi serta diagram 10 alam. Apa asal-usul wanita ini? Tiba-tiba, Blood Phoenix itu berteriak, seolah-olah berkomunikasi dengan kerangka seputih salju. Alhasil, dengan suara ding, Phoenix Parasol Immortal Guqin mengeluarkan suara yang mengejutkan. Tali yang putus beterbangan keluar, mencambuk semua orang dari sisi asing seperti cambuk. Pot peleburan abadi bersinar, mengambil inisiatif untuk menyerbu keluar. Ia meledakkan tali itu, tetapi suara keras dilepaskan pada tubuhnya sendiri, cahaya ilahi melonjak. Orang bisa melihat betapa mengerikan serangan ini. Tali yang terlempar itu mengeluarkan suara teriakan naga. Tali itu berubah menjadi naga banjir, dengan cepat menyerbu Si Hao dan yang lainnya, menyerang tanpa pandang bulu. Kain pembungkus mayat terbuka, meletus dengan cemerlang bagai ombak, menghentikan senar sitar ini, menghalangi naga banjir ini. Teriakan naga terdengar bergelombang, talinya ditarik mundur. Ini hanyalah serangan penyelidik, namun sudah membuat ekspresi semua orang berubah. Kerangka seputih salju ini dalam dan tak terukur, mampu menyerang dengan sitar abadi ini. Ekspresi semua orang menjadi serius. Jiu-jiu. Phoenix darah jatuh yang belum dewasa berkomunikasi dengan kerangka itu, tidak diketahui apa yang dikatakannya.
Itu karena tidak ada yang mengerti bahasa klan Phoenix. Tubuh kerangka seputih salju itu panjang dan ramping, tengkoraknya jelas tidak memiliki nyala api jiwa, tidak seperti sesuatu yang memiliki roh purba. Namun, ia bersikap mendengarkan dengan hormat. Situasi ini cukup aneh. Terdengar suara pelan. Bunyi sitar membelah langit. Suaranya tidak begitu keras dan menggema, namun seberkas cahaya terbang keluar dari sisi itu, benar-benar membelah kubah langit, membelah langit dan bumi menjadi dua. Kemudian, nada-nada melesat keluar beruntun demi beruntun, semuanya berwarna keperakan, menghantam makhluk-makhluk asing itu, di saat yang sama menyerang Tetua Agung dan yang lainnya juga. Yang tersisa adalah kejahatan, mereka yang terbunuh saat itu. Apakah kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Pot peleburan abadi, tolong hidupkan dan bunuh dia. Seorang tetua asing meraung. Panci peleburan abadi bersinar, diaktifkan bersama oleh mereka semua. Seolah-olah dewa perang kuno melangkahi sungai waktu yang panjang, saat ini berjalan selangkah demi selangkah, melawan penindasan dunia ini, terus menjadi kuat, perlahan-lahan bangkit kembali. Panci peleburan abadi bersinar, mulut panci melepaskan seberkas cahaya yang menyala-nyala, menyerang kerangka dan sitar abadi. Seolah-olah langit dan bumi pertama kali terbuka, suara ilahi pertama dari kosmos terdengar. Memekakkan telinga, jiwa seseorang merasa seperti akan tercerai-berai. Ketika kedua artefak itu berbenturan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul. Tetua Agung tak dapat menahan diri untuk mengaktifkan kain pembungkus mayat guna melindungi tempat ini, terlebih lagi menggunakan inti pedang abadi untuk menebas nada-nada yang berterbangan di atasnya. Ia menderita serangan dari kedua belah pihak, terlebih lagi dari kedua harta dao abadi, sehingga tekanan yang dirasakan kerangka itu secara alami meningkat beberapa kali lipat. Tepat pada saat ini, terdengar suara burung yang keras dan jelas. Seekor burung raksasa menukik turun dari langit, terbang keluar dari bangunan kuno. Ini adalah burung raksasa yang sudah kering. Bulunya masih lebat, tetapi sudah lama memudar, dagingnya mengerut, kulitnya melilit tulang. Setengah tubuhnya memperlihatkan tulang-tulang yang kering. Namun, semua orang terkejut, karena ini adalah burung Phoenix, burung abadi yang sudah dewasa. Akan tetapi, ia telah mati, sekarang seolah-olah dipanggil, seperti sejenis senjata boneka. Ini membuat semua orang pusing, layaknya alam kuno yang disegel dalam kekacauan purba. Terlalu misterius, bahkan bangkai burung abadi seperti ini ada di sini. Ini terlalu mengerikan. Akan tetapi, burung Phoenix ini masih belum termasuk dalam peringkat 10 setan. Walau begitu, ia pasti kuat saat masih hidup, tapi sayangnya ia mati di sini. Jumlah spesies seperti ini terbatas, tetapi mereka melihat dua di antaranya hari ini, satu tua dan satu muda. Bunuh! Pihak asing itu meledak dengan ganas. Dengan pot peleburan abadi di tangan, mereka tidak takut pada musuh manapun, bertarung dengan segala yang mereka miliki. Tetua Agung merasa sakit kepala. Ada mayat burung Phoenix dan kerangka seputih salju itu bahkan menyerang sisinya, jadi dia tidak punya pilihan selain melawan. Sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang dunia terjadi. Mayat burung Phoenix itu menukik ke bawah, kekuatan seperti itu tak terbayangkan. Bersama dengan wanita pemain sitar, kekuatannya bahkan lebih dalam dan tak terukur. Baik Tetua Agung maupun pihak lain harus berusaha sekuat tenaga. Mereka awalnya adalah musuh, namun sekarang, mereka berdua diserang. Meskipun istana-istana raksasa di sini memiliki formasi dan berbagai hal lainnya, mereka tetap tidak dapat menahan kekuatan senjata-senjata yang tak tertandingi ini, beberapa di antaranya langsung runtuh. Mereka bertarung dengan sengit. Inti pedang abadi, kain pembungkus mayat, dan panci peleburan abadi bangkit dan saling beradu. Bagaimanapun juga mereka adalah musuh, jadi meskipun mereka menderita serangan mayat burung Phoenix dan musik sitar, orang-orang di pihak lain tetap tidak lupa untuk melawan Tetua Agung sampai mati, sehingga terjadilah pertempuran yang kacau. Hong! Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat menyelimuti medan perang. Sebuah trompet kuno berbunyi, meredam tempat ini. Sebuah formasi besar muncul, menutupi langit dan bumi, menelan semua orang. Ini adalah formasi yang hancur, tetapi juga menakutkan, menyelimuti semua orang. Hancurkan untukku. Panci peleburan abadi bergetar, meletus dengan cahaya surgawi yang tak kunjung padam. Ia menghancurkan langit, dengan paksa merobek retakan besar. Bunuh! Tetua Agung juga berteriak.
Namun, kabut abu-abu menyelimuti tempat ini, waktu berputar-putar. Seolah-olah kabut itu membawa mereka semua ke medan perang kuno. Orang bisa melihat bahwa pemandangannya berubah total. Kerangka-kerangka ada di mana-mana, semuanya adalah sisa-sisa makhluk yang paling kuat. Bantai jalan keluar kami. Kami tidak bisa tinggal di sini. Seseorang dari sisi lain berteriak pelan, merasa ada yang aneh, bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi kuno. Harus dikatakan bahwa pot peleburan abadi sangat kuat. Ia mencabik langit dan bumi, menghancurkan penghalang formasi, dan langsung mengeluarkannya. Di sisi lain, Tetua Agung juga mengerahkan segenap tenaganya, menggunakan kain pembungkus mayat dan inti pedang abadi untuk membuka jalan, menyerbu keluar dari formasi dao abadi yang rusak ini. Di luar, pemandangan berubah drastis. Sejumlah besar bangunan runtuh mengelilingi mereka, memperlihatkan sebuah altar di gunung raksasa di tengah. Ada peti mati kuno di sana yang terbuat dari kayu, terlebih lagi dengan daun-daun yang masih tumbuh di atasnya. Kayu abadi, teriak mereka dengan ketakutan. Itu karena gelombang kabut abadi naik dari peti mati. Meskipun telah berubah menjadi peti mati, peti itu masih memiliki kekuatan hidup. Cabang-cabang tumbuh darinya, daun-daun hijau bersinar di atasnya. Ada banyak pola di altar, permukaannya ditutupi esensi darah misterius yang memelihara peti mati ini. Peti mati aneh macam apa ini? Setelah makhluk abadi di duniaku tewas dalam pertempuran, saripati darah dari sisa-sisa mereka sebenarnya ada di sini, memberi nutrisi pada peti mati ini. Orang-orang di sisi asing itu terkejut dan marah. Di sisi lain, mayat burung phoenix dan kerangka putih yang memainkan sitar masih ada di sana. Suara sitar itu panjang dan berlarut-larut, seolah memanggil jiwa. Selain burung phoenix muda, semua yang lain sudah mati, tidak memiliki kekuatan hidup. Namun, mengapa ada pengaturan seperti ini? Semua orang kebingungan, menatap peti mati abadi yang penuh vitalitas. Musik sitar yang panjang dan berlarut-larut itu masih berbunyi, membawa gelombang kesedihan, seolah-olah memanggil jiwa dari waktu dan tempat yang jauh. Tepat pada saat itu, semua orang menggigil kedinginan di bawah alunan musik sedih ini, semua bulu kuduk mereka berdiri tegak, kulit kepala mereka mati rasa. Itu karena mereka merasakan bahaya besar. Daerah pegunungan di kejauhan bergetar. 6 sosok mengerikan mendekat, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Mereka adalah 6 mayat makhluk abadi yang sebelumnya tergeletak di medan perang. Mereka benar-benar dipanggil. Terlebih lagi, di kejauhan, puing-puing runtuh, awan-awan berjatuhan, kuburan-kuburan abadi hancur berkeping-keping. Mayat-mayat bermunculan, dengan cepat mendekati tempat ini. Bajingan, tempat sialan apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Cao Yusheng mengumpat. Apakah ini untuk memusnahkan mereka semua? Bagaimana bisa begitu banyak mayat abadi dikendalikan? Jika mereka dikepung seperti ini, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Aku melihat hantu sialan. Pada saat ini, bahkan Daois Kigu dari Akademi Suci yang biasanya pendiam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak, sebenarnya itu melihat makhluk abadi. Fatih Cao Yusheng mengoreksi. Di kejauhan, bebatuan runtuh dan awan-awan runtuh. Orang bisa melihat sosok-sosok bangkit satu demi satu, raksasa tanpa akhir, energi darah menembus matahari dan bulan. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka jauh, saat ini, mereka masih bisa merasakan senjata dao abadi bangkit satu demi satu, mengintimidasi jiwa seseorang. Seseorang harus mengerti bahwa sulit untuk menemukan banyak hal seperti ini di dunia saat ini. Namun, sekarang, 4 atau 5 dari mereka muncul sekaligus. Kekuatannya meluap, seolah-olah aliran bintang menerobos bendungan, menderu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kuburan abadi terbuka, mayat abadi berhamburan ke surga. Pemandangan tak beraturan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tempat macam apa ini? Kenapa mereka harus menuruti perintah wanita kerangka itu? Pastilah sitar itu yang memanggil mereka untuk membunuh musuh. Bersama dengan keenam sosok yang kepalanya menyentuh langit, menjulang tinggi ke kubah surgawi, mengguncang bumi yang besar dengan setiap langkah, situasinya menjadi lebih mengerikan. 6 makhluk abadi, mereka semakin dekat dan dekat, siap beraksi. Ada mayat abadi di kejauhan, mayat tak bernyawa di dekat, bagaimana mereka bisa melawan? Ini benar-benar jalan kematian tanpa sedikit pun peluang untuk menang. Kita berangkat. Pilihan terbaik adalah lari.
Jika mereka benar-benar bertarung di sini sampai akhir, mereka pasti akan mati, tidak akan ada hasil lain. Tetua Agung menggunakan kain pembungkus mayat, mengelilingi semua orang di dalamnya, lalu membuka lorong spasial, langsung meninggalkan tempat ini. Pihak asing juga bergerak. Meskipun mereka agresif, mereka tetap tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka tanpa alasan. Dalam situasi kematian yang tak terelakkan seperti ini, mereka dengan tegas menggunakan pot peleburan abadi untuk membuka jalan keluar. Angin kencang menderu, membawa warna darah. Ada kilat berwarna hitam yang menyapu. Pemandangan langit dan bumi ini segera menjadi sangat aneh dan mengerikan, mengganggu kedua senjata itu. Di sekitarnya, gelombang simbol kuno melonjak, cahaya abadi menyelimuti udara. Sebuah formasi besar kuno bangkit kembali, menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Tidak bagus, tidak ada cara untuk bergerak melalui kekosongan. Kita telah dikunci, tempat ini terlalu aneh. Seorang tetua di sisi lain mengeluarkan raungan rendah. Coba lagi, teriak seseorang. Pada saat yang genting, mereka harus mempertaruhkan segalanya, atau semua orang akan mati di sini. Di dunia ini, pot peleburan abadi dibatasi, harus melawan keinginan langit dan bumi. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi jelek. Pot peleburan abadi adalah artefak magis yang tak tertandingi, bahkan mampu menekan dan membunuh makhluk abadi. Namun ketika memasuki dunia ini, ia harus terus-menerus menghadapi efek dari dunia ini. Di sisi lain, Tetua Agung Meng Tianzeng bahkan lebih gugup daripada mereka. Dia juga terhalang. Formasi besar ini tidak dapat secara langsung melukai mereka, tetapi tetap saja mengganggu jalan mundur mereka. Dunia ini, kekosongan ini, terdapat diagram-diagram yang sangat rumit yang sebelumnya terukir di atasnya. Diagram-diagram ini tetap tidak dapat dipadamkan selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan kegunaan yang paling besar. Kehampaan itu mengeluarkan suara ledakan. Sebuah cakar besar turun, menutupi dunia, cakar itu ditutupi sisik hijau. Ini adalah mayat makhluk asing yang tidak bisa mati, tubuhnya sangat besar, mampu menghancurkan matahari dan bulan. Pada saat ini, ia langsung menghancurkan orang-orang dari kedua belah pihak, ingin membunuh mereka semua. Kamu adalah pendahulu duniaku, bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Seorang tetua dari sisi lain berteriak, matanya benar-benar terbelalak, terkejut dan marah hingga ekstrim. Panci peleburan abadi bersinar, menghentikan serangan ini. Namun, panci itu juga bergetar. Binatang raksasa lain membuka mulutnya yang berdarah, menghancurkan kubah surgawi dengan sekali gigitan. Binatang itu akan menelan mereka semua. Inti pedang di tangan Tetua Agung Meng Tianzeng bersinar, melepaskan seberkas cahaya tajam, menebas keluar. Selain itu, kain pembungkus mayat bersinar, menghasilkan layar cahaya yang cemerlang untuk menahan serangan ini. Situasinya mengerikan. Mayat-mayat makhluk abadi berhamburan, menyerang dengan tubuh mereka yang mengerikan, ingin memusnahkan mereka. Sementara itu, di kejauhan, mayat-mayat abadi juga segera berdatangan. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya warna-warni yang ilahi, menghancurkan langit dan bumi, tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Suara sitar bergema, terus bergaung, memanggil dan mengendalikan mayat-mayat tersebut. Tekan itu! Mereka yang berada di sisi lain berteriak. Naluri bertarung spesies agresif sangat kuat, dan langsung mengubah pikiran mereka. Mereka tidak lagi mencoba lari, malah menyerang kerangka seputih salju yang memainkan sitar. Selama mereka dapat menaklukkannya, bahaya pun akan berakhir. Tetua Agung Meng Tianzeng juga memiliki pemikiran serupa. Dia bahkan lebih langsung, bergegas maju dengan penuh pembunuhan, ingin melewati kerangka yang berkilauan itu dan pergi melalui tempat ini. Kedua belah pihak mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerang wanita itu. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh Phoenix Parasol Immortal Guqin, dan mayat Phoenix raksasa itu juga melebarkan sayapnya, menukik ke atas. Ini agak mengerikan. Mereka sudah samar-samar melihat bahwa bahkan burung Phoenix yang tak pernah mati pun sangat peduli pada kerangka seputih salju itu, melindunginya. Pertaruhkan semuanya. Bahkan jika kita menderita kerugian besar, kita masih harus membantai mereka. Biarkan pot peleburan abadi benar-benar bangkit kembali. Orang-orang dari pihak asing itu berteriak. Pada saat ini, sekelompok tetua dari sisi lain mengaktifkan panci itu dengan kekuatan penuh, mulut mereka melantunkan mantra-mantra yang kedengarannya seperti sejenis doa, bahkan lebih seperti semacam upacara pengorbanan.
Panci peleburan abadi bersinar, energi abadi mengalir deras ke langit, seolah-olah leluhur kuno asing bangkit kembali. Sepasang mata terbuka dalam kekacauan purba, melepaskan niat membunuh yang tak tertandingi. Dalam keadaan linglung, dua kata kuno ini berbunyi, mewakili makna asli dari pot peleburan abadi. Alasan mengapa ia dibawa ke dunia ini justru untuk menghancurkan semua makhluk abadi. Langit dan bumi terbelah, bahkan formasi besar di sini tidak mampu menghentikannya. Panci peleburan abadi meletus dengan kekuatan yang luar biasa, dan keinginan langit dan bumi tampaknya telah diatasi untuk sementara. Mereka samar-samar dapat mendengar nyanyian makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya, akumulasi yang entah berapa banyak generasi, pemujaan makhluk paling kuat dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia meledak, energi kekacauan melonjak. Di depan, alunan musik sitar terputus, karena jenis kekuatan ini terlalu mengejutkan. Jika pot peleburan abadi benar-benar hidup kembali, maka kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Hanya saja, harga semacam ini terlalu besar, bahkan beberapa orang yang berada di bawah pot peleburan abadi langsung batuk seteguk darah, sampai-sampai ada raja-raja muda yang meledak di tempat, tidak mampu bertahan di bawah fluktuasi ini. Bukan karena pot peleburan abadi yang mendatangkan malapetaka, menyerang tanpa pandang bulu, melainkan karena senjata ini tidak dipersiapkan untuk mereka. Senjata ini milik beberapa eksistensi kuno terkuat di pihak lain. Bagi makhluk-makhluk itu, fluktuasi-fluktuasi itu tentu saja tidak seberapa. Musik sitar berhenti, kerangka seputih salju itu menjadi bingung, seolah-olah kehilangan jiwanya. Kepalanya condong ke samping, seolah-olah berusaha keras untuk memikirkan sesuatu. Suara burung terdengar. Bangkai burung Phoenix itu menukik turun, mempertaruhkan segalanya pada panci peleburan abadi. Di kejauhan, satu-satunya makhluk hidup, yakni Phoenix darah jatuh yang belum dewasa berteriak tak henti-hentinya, seakan-akan tengah berkomunikasi dengan kerangka seputih salju. Ini kesempatan kita. Kerangka ini bahkan tidak memiliki api jiwa di dalamnya, tetapi masih berpikir, sungguh aneh. Serang! Orang-orang asing itu meraung. Pada saat yang sama, Tetua Agung juga mengerahkan seluruh kekuatannya, bergegas mendekat. Mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Itu karena ada 6 mayat abadi tepat di belakang mereka, menyerang lagi. Sementara itu, mayat abadi juga tiba, hanya untuk menghapus dunia. Mata mayat burung Phoenix dewasa itu berkedip-kedip dengan cahaya merah, membawa api yang meluap dari surga, beradu langsung dengan pot peleburan abadi. Bentrokan hebat meletus. Meskipun sebelumnya tak tertandingi di dunia, sekarang ia tetap mati. Pada saat ini, bulu-bulunya layu, terbang terbalik. Makhluk asing itu meraung, melakukan segala cara untuk mengaktifkan pot peleburan abadi. Bahkan ketika fluktuasi membuat tubuh mereka retak, mulut mereka mengeluarkan darah, mereka tetap tidak mau berhenti. Kerangka seputih salju dan berkilau itu masih dalam keadaan linglung, tidak bergerak. Blood Phoenix muda di kejauhan berteriak, mencoba membangunkannya. Panci peleburan abadi menghantam tubuhnya, kerangka itu hancur berkeping-keping dengan suara huala, berubah menjadi tumpukan tulang. Berhasil, sorak pihak asing. Akan tetapi, ekspresi mereka segera menjadi dingin setelahnya, karena meskipun kerangka putih itu runtuh menjadi tumpukan, tidak ada satupun tulangnya yang patah. Terlebih lagi, pada saat ini, mereka bersinar, dengan cepat berkumpul bersama, membentuk sosok yang tinggi dan ramping, berdiri di sana. Monster macam apa ini? Pot peleburan abadi bisa membunuh makhluk abadi. Kenapa tidak bisa menghancurkan setumpuk tulang putih? Sekelompok orang ini merasa ngeri. Untungnya mereka tetap bergegas, tidak dihentikan. Pada saat yang sama, Tetua Agung Meng Tianzeng dan yang lainnya juga bergegas lewat, menghindari serangan kematian yang tak terhindarkan dari belakang. Haruskah kita membawa peti mati ini? Pihak asing berkata pelan, karena peti mati kayu abadi itu tergeletak di altar di hadapan mereka. Daun-daun di atasnya berkilau dan hijau, melepaskan gelombang kabut abadi, beristirahat di sana. Jangan bertindak gegabah. Seseorang menjawab dengan sangat serius. Akan tetapi, saat periuk peleburan abadi melintas, ia tetap menimbulkan gelombang angin kencang, yang membuat peti mati kuno ini khawatir. Itu, orang-orang asing itu berteriak ketakutan. Peti mati kuno yang terkejut itu bersinar, tutup peti mati menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Ya Tuhan, ini peti matinya.
Pada saat ini, orang-orang dari 9 surga juga datang, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Peti mati kayu itu sangat istimewa. Saat ini, peti itu berkilau dan cemerlang, memperlihatkan pemandangan sebenarnya di dalamnya. Ada seorang wanita cantik terbaring di sana, sempurna dan tanpa cacat, ditutupi pakaian seputih salju, murni tanpa cacat. Itulah penampakan kerangka itu saat dagingnya tumbuh lagi, keduanya sama persis. Ada yang tidak beres, itu hanya lapisan kulit. Lihat, ada lubang di tubuhnya, bagian dalamnya kosong, seperti amplop kematian. Ada bola cahaya di dalam kepalanya, apakah dia akan hidup kembali? Ini sangat mengerikan dan aneh. Apakah orang ini belum sepenuhnya mati? Atau apakah ini bisa dikatakan sebagai roh heroik yang sangat menakutkan? Mungkin ini adalah jenis transformasi? Jika itu adalah transformasi, maka ini terlalu menakutkan. Biasanya, itu adalah kulit lama yang terkelupas, lalu terbentuk kulit baru, tetapi dia melepaskan tulang-tulangnya, hanya menyisakan penampilannya yang luar biasa. Mungkinkah itu benar-benar hantu yang mencapai keabadian? Tempat ini memiliki keberuntungan alami yang mencapai surga, dia telah dibesarkan selama ini. Dia mungkin telah menjadi jenis makhluk yang sama sekali berbeda, mencapai keabadian setelah kematian, sudah bukan lagi orang yang sama. Tetua Agung Meng Tianzeng berkata. Langit dan bumi bergetar, kehampaan pun terpenjara. Terlepas dari apakah itu pot peleburan abadi atau kain pembungkus mayat Raja Abadi, keduanya gemetar, terkunci oleh domain yang kuat. Kemudian, mereka ditarik kembali dengan paksa, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Di dalam peti mati itu, wanita itu membuka matanya, pemandangan alam semesta pertama kali terbuka di matanya, dewa dan iblis terbunuh. Bahkan ada lebih banyak bintang besar yang bergerak, memasuki kehancuran. Kita benar-benar melihat semua hal supernatural yang ada. Kita tidak hanya melihat mayat abadi dan sisa-sisa yang tidak dapat mati, bahkan ada hantu yang dikabarkan mencapai keabadian. Cao Yusheng mengumpat, merasa khawatir dan takut. Begitu wanita ini membuka matanya, bahkan 2 artefak sihir yang tak tertandingi pun ditarik kembali. Ini terlalu mengerikan. Apakah dia mencoba menyimpan semuanya di sini? Pada saat itu, semua orang merasakan tekanan hebat, seakan-akan ada gunung besar yang membebani mereka. Siapa yang berani mengganggu mimpiku selama 10.000 generasi, mengganggu hatiku yang tenang? Sebuah suara tenang terdengar dari peti mati kuno, langsung menembus kedalaman terdalam setiap orang. Ketika kata-kata ini diucapkan, tubuh semua orang menjadi kaku, sama sekali tidak bisa bergerak. Orang macam apa ini? Satu mimpi, generasi demi generasi berlalu, hati seperti danau yang tenang, kini terusik oleh orang lain. Cara bicara seperti ini, terlalu mengerikan. Namun, semua orang dapat melihat bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup sepenuhnya. Pasti ada semacam perubahan tak terduga di sepanjang jalan yang membuat tubuhnya mati, dan jalan agungnya sendiri hampir punah. Hanya ada selembar kulit manusia di dalam peti mati itu, cantik bagaikan seorang dewi, sempurna dan halus, seolah ditempa oleh surga, mahakarya mereka yang paling sempurna. Hantu mencapai keabadian, itu terlalu mirip dengan jenis legenda ini. Dulu tidak ada contoh nyata, hanya rumor belaka. Sekarang, mereka tampaknya telah melihat hasil hantu yang mencapai keabadian untuk pertama kalinya, hasil ini sangat mengejutkan. Siapakah dia? Identitas seperti apa yang dimilikinya sebelumnya? Terobos. Pihak asing kini ketakutan, dengan panik mengaktifkan pot peleburan abadi, tidak ragu untuk membayar harganya. Segera ada individu yang tubuhnya meledak, karena semakin menyeluruh kebangkitan artefak magis. Semakin intens fluktuasinya, semakin sulit bagi mereka untuk menanggungnya. Ekspresi para raja muda itu pucat. Untungnya, ada tokoh generasi tua yang melindungi mereka, kalau tidak mereka semua akan musnah. Panci peleburan abadi bergetar, melepaskan diri dari ikatan, dan bersiap untuk melarikan diri. Ekspresi Tetua Agung Meng Tianzeng serius. Dia mengerahkan segala upaya untuk mengoperasikan kain pembungkus mayat, melilitkannya ke tubuh semua orang untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Senior, apakah kamu seorang kultivator dari 9 langit milikku? Dari pakaianmu dan suara abadimu, itu bukan milik pihak lain. Cepat dan bunuh musuh-musuh itu. Para bajingan itu datang lagi, teriak Cao Yusheng. Wilayah antara langit dan bumi tidak stabil, para kultivator 9 surga juga bergegas datang. Apa 9 langit? Sisi lainnya?
Apa hubungannya asap dan awan masa lalu denganku? Wanita itu mendesah. Kami tidak bermaksud mengganggu Anda, kami akan pergi dari sini. Seorang tetua asing mengepalkan tinjunya, saat ini bersikap sangat rendah hati, ingin segera pergi, tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat terkutuk ini. Rahasia-rahasia yang disebut itu tidak dapat diselidiki, itu terlalu berbahaya. Panci ini agak familiar, aku sudah lupa banyak hal. Wanita itu berbicara, suaranya enak didengar. Namun, suaranya juga agak sepi. Dengan suara, tutup peti mati terbuka, lalu dia benar-benar duduk. Dengan mengangkat tangannya, jarinya yang ramping, putih bersih, dan berkilau seperti batu giok mengetuk pelan pada panci peleburan abadi. Jiwa-jiwa pihak asing itu semua gemetar, sangat ketakutan. Keberadaan macam apa ini? Gerakannya bagaikan kilat, menyambar dengan jarinya dari kejauhan begitu saja. Seseorang harus memahami bahwa apa yang mereka kendalikan adalah pot peleburan abadi. Suaranya memekakkan telinga. Setelah pot peleburan abadi dipukul, benda itu meletus dengan ledakan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan meletus seperti aliran air gunung, menyerbu ke arah wanita itu. Akan tetapi, dengan sapuan tangannya yang bagaikan batu giok, benda itu langsung tersebar. Ekspresi semua orang di sisi asing menjadi pucat. Wanita ini terlalu menakutkan. Roh periuk, kumohon hidupkan kembali. Seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak, menggunakan suara mendesak dan kuno untuk memanggil roh periuk peleburan abadi, untuk membangunkannya dari tidurnya. Kemauan yang kuat perlahan-lahan terbangun, menghasilkan kekuatan surgawi yang meluap. Namun, sebelum wanita itu bergerak, dunia ini sudah merasakan sesuatu terlebih dahulu. Ini bukanlah artefak milik dunia ini, dan akibatnya, artefak ini ditolak mentah-mentah. Ada berbagai macam pola dao besar yang menekannya. Perasaanku jadi tidak enak. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri. Sebuah jari menunjuk. Panci peleburan abadi bergoyang, riak menyebar, suara keras terdengar. Pada saat yang sama, dia juga melihat ke arah Si Hao dan yang lainnya. Dengan mengangkat tangannya, dia akan mengambil kain pembungkus mayat Raja Abadi. Jika kau adalah pendahulu 9 surgaku, mantan prajurit, maka kau pasti mengenali panji ini. Itu adalah panji darah besi sebelumnya, bagaimana mungkin kau bisa lupa? Tetua Agung Meng Tiansheng berteriak. Dia mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, membuat kain ini bersinar, cahaya abadi yang cemerlang. Ada beberapa jenis darah yang muncul, dengan aura Raja Abadi yang menyebar, mengelilingi surga. Itu adalah darah abadi. Setidaknya ada 2 Raja Abadi yang dibawa kembali ke dalamnya, jiwa mereka masih berkeliaran di sekitar spanduk ini. Ini sangat familiar, wanita itu menjadi linglung. Tangannya berhenti di udara, tidak menyentuh spanduk itu. Namun, tak lama kemudian, dia tersentak lagi. Memangnya kenapa kalau aku mengenalinya? Angin kencang bertiup kencang. Dengan satu putaran tangannya, spanduk peleburan abadi dan kain pembungkus mayat Raja Abadi terdorong ke samping. Keduanya jatuh ke pegunungan di depan. Sebenarnya ada papan catur raksasa di sana. Tidak bagus, ini formasi yang tak tertandingi, dia akan menjebak kita semua di sini. Teriak orang-orang dari pihak asing. Mereka yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Tepat pada saat ini, keinginan pot peleburan abadi berangsur-angsur bangkit kembali, siap beraksi. Roh artefak, tolong redam amarahmu, silakan lanjutkan tidurmu. Seseorang dari seberang berteriak keras, terlebih lagi mulai melantunkan sutra. Mengapa kamu menghentikannya? Tanya seseorang. Itu karena mereka yang dari 9 surga juga berhenti di sini, wanita itu tidak membeda-bedakan kita, itulah sebabnya kita tidak bisa memprovokasi dia terlebih dahulu, atau hasilnya tidak akan baik. Seseorang berkata dengan pelan. Pot peleburan abadi terdiam, tak beraksi lagi. Sementara itu, bumi besar akhirnya menjadi tenang. Kalau tidak, pola dao yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, semuanya berhubungan dengan pot ini. Aku sudah melupakan masa lalu, dan aku juga tidak ingin mengingat kenangan itu. Kalian semua akan ditangkap. Kata wanita itu. 6 mayat makhluk abadi berjalan mendekat, tubuh mereka sangat besar. Mereka mulai menyerang papan catur di pegunungan. Pada saat yang sama, beberapa mayat abadi juga berdatangan, mengepung semua sisi. Senior, kamu dan aku sama-sama penghuni 9 surga, mengapa harus melakukan ini? Teriak Si Hao.
Semua anak muda sudah menyadari bahwa ini pastilah seorang ahli dari 9 surga yang telah meninggal, lalu terlahir kembali secara kebetulan. Bahkan jika itu adalah hantu abadi, dia seharusnya masih berada di pihak 9 surga saat dia masih hidup. Kenangan itu tidak begitu indah, jadi karena kenangan itu sudah hilang, apa gunanya mencarinya lagi? Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Lupakan saja, kalian semua, pergilah, aku tidak akan bersaing dengan dunia ini. Mulai sekarang, wilayah ini akan menjadi wilayah terlarang, di luar dunia sekuler. Jangan ganggu aku. Ini sungguh mengejutkan, wanita itu benar-benar berbicara seperti ini. Awalnya, dia masih sedikit bingung, tetapi akhirnya, dia menjadi sangat tegas, berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Papan catur itu terbuka. Mereka terlempar oleh ayunan lengan bajunya, langsung melesat keluar dari batas wilayah ini. Jiu-jiu. Burung phoenix muda itu berteriak, tidak rela melepaskan mereka, berkomunikasi dengan wanita itu. Senior, kau tidak boleh membiarkan mereka pergi. Mereka adalah orang asing. Kau memiliki hubungan langsung dengan mereka sebelum kematianmu. Kau harus membunuh mereka sepenuhnya. Cao Yusheng berteriak, merasa sangat sulit untuk menerima hal ini. Wajah orang-orang dari sisi lain berubah, sangat marah. Mereka semua mengepalkan tangan, tubuh mereka di bawah penutup pot peleburan abadi, mata menatap ke arah ini. Kenyataannya, Xi Hao, Sutuo Agung, Kigu, dan yang lainnya semuanya ingin agar wanita ini membunuh makhluk asing itu dan memusnahkan kelompok musuh ini. Namun, sungguh disayangkan. Wanita cantik itu sangat tegas, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata ini, mengusir mereka semua, tidak ikut campur. Kegigihan masa lalu tidak membuahkan hasil yang luar biasa. Daripada begini, mengapa tidak dipotong saja? Apa hubungannya semua ini denganku? Mulai saat ini, aku hanya akan dengan tenang menyaksikan sungai waktu yang tak berujung mengalir, langit menua dan bumi layu. Tempat ini akan menjadi tanah yang terbatas, berdiri di luar asap dan awan, terisolasi dari semua kesengsaraan dan kekacauan. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Mereka yang berasal dari 9 surga merasa amat tak berdaya, merasakan gelombang ketidakberdayaan. Segera setelah itu, mereka semua bergegas keluar dari wilayah kuno ini. Kemudian, monumen hitam pekat raksasa setinggi 100.000 sang perlahan turun, menyegel tempat ini sekali lagi. Kekacauan dahsyat melanda. Alam kuno itu hampir lenyap. Ini sungguh sulit diterima, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menghabisi para bajingan itu, tetapi mereka semua malah melarikan diri, gerutu Cao Yusheng. Membunuh mereka tidak akan banyak mengubah keadaan, makhluk asing yang tidak bisa mati adalah yang paling menakutkan. Itulah ancaman yang sebenarnya. Beberapa orang menghibur diri mereka sendiri. Di sisi lain, makhluk asing di bawah pot peleburan abadi tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah benda melesat keluar dari kekacauan kuno, mendarat di kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan suara seorang wanita pun terdengar. Karena sebelumnya ia milik belahan dunia ini, maka ia akan dikembalikan ke sini. Suara ini sangat tenang, seolah-olah ia telah melepaskan segalanya. Hong! Di belakangnya, monumen hitam raksasa itu bergetar, jatuh sepenuhnya. Alam kuno itu akhirnya tertutup rapat, menghilang tanpa jejak. Jelas bahwa benda yang terbang itu mendarat di kain pembungkus mayat Raja Abadi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa wanita ini sebelumnya termasuk dalam 9 surga, karena benda ini memilih mereka. Semua orang menatapnya, mempelajarinya dengan saksama. Ini adalah dupa yang panjangnya kurang dari setengah kaki. Sebelumnya sudah pernah dinyalakan, tetapi sudah lama padam. Apa maksudnya ini? Apakah dia ingin kita membakar dupa atau semacamnya? Seseorang mengungkapkan ketidakpuasannya. Semua orang menatapnya. Dupa ini tampak sangat biasa saja, tidak ada yang istimewa darinya. Ada beberapa karakter yang terukir di permukaannya. 2 karakter adalah karakter kuno abadi, yang lainnya tidak dapat dikenali, seharusnya milik beberapa jenis spesies yang sangat kuat. 2 karakter yang dapat dikenali adalah kehancuran dunia. Ini terlalu mengerikan, membuat semua orang ketakutan. Apa maksudnya ini? Apakah dunia akan musnah? Mengapa wanita itu mengirimkan dupa jenis ini? Apa saja kegunaannya? Benda ini tidak sederhana, harus disimpan dengan benar. Benda ini pasti memiliki kegunaan yang luar biasa.
Ekspresi Tetua Agung sangat serius. Mata orang-orang di sisi asing memancarkan cahaya ganas, ingin merebutnya. Namun, ketika mereka melihat inti pedang abadi, kain pembungkus mayat, dan benda-benda lain yang diarahkan ke mereka, serta 10 raja mahkota dengan pohon dunia dan 1 tanduk semut bertanduk surgawi yang di tangan dewa yang diasingkan, mereka semua menahan diri. Aku curiga wanita tadi bukan dari 9 surga, dia berasal dari tempat yang sama dengan leluhurku. Du Guyun berkata, ekspresi di matanya sangat dalam dan tak terduga. Dia mungkin orang yang bertarung melawan Luomo. Apa? Ahli yang tak tertandingi yang memiliki sedikit darah kekacauan kuno, orang yang mengalahkan leluhur kuno pihak asing dalam kehancuran bersama. Seseorang berteriak pelan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka merasa ada kemungkinan ini benar. Pergi. Kita akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Mereka menghadapi makhluk asing itu, dan kemudian mereka meninggalkan wilayah kekacauan purba ini satu demi satu, kembali ke perbatasan langit merah besar. Banyak di antara mereka yang tetap diam, memikirkan semua yang terjadi. Berubah menjadi area terlarang, tidak mau lagi terkontaminasi aura manusia, terisolasi dari pertikaian, sungguh disayangkan. Seseorang berkata sambil mendesah. Mereka teringat kembali pada wanita itu, meskipun dia adalah hantu yang mencapai keabadian, dia mungkin masih memiliki kekuatan tingkat keabadian. Mungkinkah munculnya daerah terlarang 9 surga 10 bumi semuanya karena alasan yang sama? Xiao berkata pada dirinya sendiri. Semua orang langsung tercengang, lalu mereka merasa ngeri. Masalah ini sangat menakutkan. 9 langit 10 bumi memiliki area terlarang yang tidak dapat dilintasi. Keberadaan yang sangat misterius berada di dalamnya. Tidak diketahui seberapa kuat mereka, yang ada dari masa lalu hingga sekarang. Bila dipikir lebih dalam lagi, mereka merasa pasti banyak sekali kejadian-kejadian masa lalu yang tersembunyi di dalamnya, rahasia-rahasia mengerikan yang terkubur di sana. Perbatasan langit merah besar sama saja seperti sebelumnya, masih tak bernyawa. Kota kuno itu hancur. Jurang raksasa terhampar di sana, hitam dan tak berujung. Puluhan sosok menjulang di sana, benar-benar sunyi, dingin seperti patung dewa-dewi jahat, menunggu hasilnya. Di pihak 9 surga, semua orang sudah lama pergi, tak seorang pun yang mempertahankan tempat ini. Panci peleburan abadi bersinar, menghancurkan dunia, kembali dari kekacauan kuno. Apa yang terjadi? Puluhan sosok yang awalnya diam semua mengangkat kepala, melihat ke arah pot peleburan abadi di dekatnya, merasa sulit untuk tenang. Mereka semua gelisah. Angin kencang menderu, kain pembungkus mayat Raja Abadi berkibar-kibar. Angin kencang bertiup dari kejauhan, tetapi tidak mendekati tempat ini. Kami masuk ke dalam dan menemukan beberapa petunjuk. Di bawah pot peleburan abadi, sekelompok orang menampakkan diri. Mereka melihat ke arah Penatua Agung Meng Tianzeng dan yang lainnya di Cakrawala, benar-benar ingin membunuh mereka. Di Cakrawala, kain pembungkus mayat telah disingkirkan. Tetua Agung, Xiao, dan yang lainnya memperlihatkan tubuh asli mereka. Mereka menyaksikan dari kejauhan, tidak mendekat. Kedua belah pihak saling menatap, ingin membunuh pihak lainnya, tetapi mereka semua merasa sangat tidak berdaya, tidak mampu mencapainya. Sungguh disayangkan. Mengapa wanita itu memutuskan untuk tidak terlibat? Dia jelas berpartisipasi dalam pertempuran saat itu, seorang ahli yang tak tertandingi. Mengapa dia sekarang memiliki sikap seperti ini? Lan Xian berkata pelan. Hantu yang mencapai keabadian, orang-orang ini sudah menjadi orang yang berbeda dari masa lalu. Tetua Agung Meng Tianzeng mendesah. Dia juga penuh penyesalan. Jika makhluk asing itu terbunuh di dunia kuno itu dan pot peleburan abadi tertinggal, maka perjalanan ini benar-benar akan sempurna. Pergilah, kita akan membahas hal-hal itu saat kita kembali. Yang Agung yang tak tertandingi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Di samping jurang, seorang tetua berkata dengan pelan. Pada akhirnya, dia menatap 9 surga dengan pandangan penuh kebencian. Dia memperlihatkan senyum kejam dan berkata, saat perbatasan terpencil ditembus, saat itulah 9 klanmu akan musnah. Ini adalah ancaman yang tidak terselubung. Mereka menyeberang dengan tujuan tertentu, tetapi semuanya tidak berjalan mulus sama sekali. Kalian semua bisa pergi dan bercinta. Mulut Cao Yusheng selalu sangat rendah hati, tidak merasakan adanya pengekangan saat dia membuka mulutnya, mengumpat pemimpin asing itu. Bajingan kecil, tunggu sampai pasukan besar pihakku menyeberang,
Pasukan kita yang tak terbatas akan membunuh semua pembudidaya kalian, membantai kalian semua, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Kami akan membiarkan kalian semua tetap keras kepala untuk saat ini. Tetua itu berkata dengan dingin. Jangan bersikap sombong. Akan tiba saatnya aku akan memasuki sisi lain dan membunuh makhluk abadi, membantai 10.000 musuh, menggulingkan tahta leluhurmu. Si Hao juga berbicara dengan penuh kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang menunjukkan kebencian dan kekejaman seperti ini ketika berbicara. Namun sekarang, dia tidak bisa menahan diri. Dia benar-benar ingin membunuh semua musuh, memusnahkan akar malapetaka dan kekacauan. Sekelompok orang menatapnya dengan dingin, karena kesan yang ditinggalkan pemuda ini terlalu dalam. Dia membunuh 10 raja sendirian, mengalahkan 10 ahli hebat, membuat mereka menderita kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi klan yang suka berperang ini adalah jenis rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Ketika alam semesta dilintasi, orang yang akan memenggal kepalamu adalah aku. Di sisi lain, seorang pemuda dengan cincin dewa emas di sekelilingnya tertawa, sambil menunjuk ke arah Si Hao, itu adalah He Ziming. Cepat atau lambat kalian akan terbunuh, teriak sekelompok raja muda itu. Mereka merasa sangat terhina. Yang disebut raja itu tidak lebih dari ini, sudah senang berinteraksi dengan kalian semua. Di medan perang yang sebenarnya, aku akan membunuh kalian semua, kata Si Hao dingin. Tak terkekang. Arogan. Di hadapan jurang hitam itu, raja-raja muda itu tentu saja mendidih karena marah, masing-masing dari mereka saling melotot. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tak tertandingi di bawah langit? Percayalah, kami adalah raja. Tetapi kami tidak termasuk dalam 10 pakar muda teratas. Mereka tentu saja menolak menerima ini, mereka semua sangat marah. Kembalilah dan tanyakan kepada keluarga kalian yang katanya berumur panjang, mereka pasti tahu seberapa kuat pemuda yang katanya tak tertandingi di pihak kita. Mereka sebelumnya telah menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan satu demi satu. Pupil mata tetua agung mengerut. Ketika mendengar ucapan pihak lain, dia teringat kembali pada beberapa hal lama. Orang-orang di pihak asing memang menakutkan, ada berbagai macam rahasia yang beredar saat itu. Pada zaman dahulu kala, orang-orang itu masih muda, namun mereka sudah dapat melahap bintang-bintang, memasuki matahari untuk memurnikan tubuh mereka, memasuki lautan yin yang besar untuk membunuh monster-monster prasejarah. Prestasi itu sungguh tak tertandingi, sulit dilampaui. Raja-raja muda yang keluar dari sisi asing kali ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Mereka tidak bisa disebut sebagai makhluk muda yang unggul, tidak dapat dibandingkan dengan tokoh-tokoh kuno yang legendaris itu. Tetua Agung Meng Tianzeng dan para tetua umur panjang sebelumnya telah membicarakan banyak hal. Mereka yakin bahwa pasti ada makhluk muda unggul seperti itu di generasi ini juga, generasi selanjutnya pasti tidak lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Mungkin ketika yang terbaik dari 10 raja besar itu menyeberang, saat itulah kekuatan yang tak tertandingi itu akan benar-benar muncul. Heng, kita adalah raja muda, tetapi masih ada kaisar klan, Anlan, Shu Tuo, dan kaisar muda keluarga kuno lainnya. Ketika mereka benar-benar muncul dari tanah kuno mereka, para jenius 9 langit 10 bumi kalian semua akan seperti anjing dan ayam, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun, sama sekali tidak berharga. Di sisi lain, ada yang mengatakan hal ini dengan dingin, membawa semacam kefanatikan dan kerinduan terhadap 10 raja agung itu, tetapi sama sekali meremehkan anak-anak muda dari 9 langit 10 bumi. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang di 9 langit 10 bumi merasakan pikirannya jatuh, merasa marah, sekaligus tertekan. Ahli muda terkuat di pihak asing tidak pernah menunjukkan diri mereka. Masih ada klan kaisar di atas klan raja. Setelah menderita 10 kekalahan berturut-turut, kalian semua masih punya keberanian untuk berisik seperti itu? Si Hao menatap mereka, suaranya sembrono, rambut panjangnya berkibar-kibar. Aku menunggu. Pertama-tama aku akan menebas para raja, dan kemudian membunuh mereka dari klan kaisar. Hentikan kesombonganmu. Saat kita bertemu lagi di medan perang, senjata kita akan dicuci dengan darahmu. Meskipun raja-raja muda asing itu tidak mau menerima ini, mereka tetap tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi di bawah pimpinan generasi yang lebih tua. Sosok-sosok itu memasuki jurang satu demi satu, menghilang dari perbatasan langit merah besar tanpa jejak.
Meskipun mereka masih bisa muncul, mereka tidak bisa memasuki langit merah agung terlalu dalam karena terhalang oleh dinding alam. Langit dan bumi menekan mereka, menolak mereka. Sekarang belum saatnya untuk menyerang. Mereka menunggu sampai hari ketika wilayah kekuasaan mereka yang agung bergabung dengan 9 langit dan 10 bumi. Pada saat itu, mereka akan membunuh semua musuh. Di batas bumi yang luas, Xiao, Cao Yusheng, Sutuo yang agung, dan yang lainnya semua menyaksikan, tidak ada satu dunia pun yang mengatakan. Mereka semua dapat membayangkan betapa berdarah dan pahitnya pertempuran besar di masa depan. Tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, membuat semua orang terkejut, semuanya menggigil ketakutan. Jurang hitam itu bergetar. Di sekitarnya, beberapa tangan besar muncul, lalu perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman jurang hitam itu. Ya Tuhan, jurang ini disokong oleh beberapa tangan besar, yang mencegahnya menutup. Ini terlalu mengerikan, teriak Cao Yusheng, si gendut kecil, dengan nada khawatir. Ketika tangan besar itu meninggalkan tepi jurang, area itu perlahan tertutup, retakan dunia pun perlahan menghilang. Seberapa hebatkah kekuatan ini? Tangan-tangan itu menopang langit dan bumi, menjaga jalan ini. Kekuatan ilahi tak tertandingi, sungguh tak terbayangkan. Kita kembali. Setelah mengatakan ini, Tetua Agung membawa anak-anak muda ini bersamanya, menghancurkan kehampaan dan pergi. Mereka melintasi alam, menjelajah 9 surga, dari langit merah besar ke surga tak terukur. Ini adalah jarak yang sangat jauh, yang tak terbayangkan, namun di bawah kemampuan ilahi Tetua Agung, parit surga dapat ditempuh, waktu pun berkurang. Sepanjang perjalanan, para pemuda pergi satu demi satu, semuanya membawa emosi yang berat. Mereka menuju ke keluarga masing-masing untuk menyampaikan berita, karena sekte besar 9 surga masih belum tahu tentang apa yang terjadi di langit merah besar. Sampai pada taraf di mana di perbatasan sunyi, tempat medan pertempuran sesungguhnya, sekte-sekte besar itu masih belum menerima informasi. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang tersisa di kapal perang itu, sebagian besar orang pergi. Ketika mereka kembali ke surga tak terukur, Tetua Agung menghilang dalam sekejap, dan menyuruh Xiao dan para pemuda lainnya kembali ke lembaga Dewa Surgawi dengan kapal perang mereka sendiri. Wah, mereka kembali. Di akademi, ada orang-orang yang berteriak sambil melihat ke langit. Xiao, Cao Yusheng, dan beberapa orang turun, muncul di alun-alun lembaga Dewa Surgawi. Ada yang menuju Akademi Abadi, Akademi Suci, dan beberapa kembali ke keluarga mereka sendiri. Dengan kejadian besar seperti itu, mereka semua ingin melaporkan kembali sesegera mungkin. Apakah pihak asing benar-benar menyerang? Apakah terjadi pertempuran hebat? Seperti apa musuh-musuh dari pihak lain itu? Sekelompok anak muda bergegas mendekat, mengelilingi Xiao dan yang lainnya, terus-menerus mengajukan pertanyaan. Orang-orang ini tidak memiliki kualifikasi untuk terjun ke medan perang, karena saat itu, hanya generasi muda terbaik yang dibawa untuk mendapatkan pengalaman. Yang lainnya adalah para ahli dari generasi yang lebih tua. Perang telah terjadi, era yang kejam telah dimulai. Ekspresi Xiao tampak berat, berbicara dengan nada serius. Kenapa kalian semua kembali? Kalian pergi ke medan perang, tidak bertempur dengan pihak lain, malah bersembunyi dan berlari, bukankah kalian semua pembelot? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tidak harmonis terdengar. Alis Xiao terangkat. Dia menahan amarah dan berbalik. Pikirannya langsung tenggelam, orang-orang itu tampak agak familiar. Dia langsung mengenali mereka. Ketika dia masuk ke keluarga Wang yang berumur panjang bersama Tetua Agung sebelumnya, bertempur hebat melawan Wang Abadi, keduanya sebelumnya telah menyaksikan dari jauh. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Wang Xi. Mengapa mereka datang? Xiao berpikir kembali, benar-benar tidak memperhatikan apakah ada orang dari keluarga Wang yang berangkat berperang. Bicaralah, mengapa kalian semua kembali? Bagaimana situasi pertempuran di depan? Pria parubaya yang memimpin bertanya dengan dingin. Hal ini membuat pikiran Xiao berubah. Situasinya sangat aneh. Mengapa orang-orang keluarga Wang datang ke lembaga Dewa Surgawi, mengkritik dan memerintah orang lain di sini? Dengan dimulainya perang besar, ini sangat aneh, sinyal yang sangat berbahaya. Awalnya ini adalah lembaga Dewa Surgawi, jadi apa alasan keluarga Wang untuk memimpin semuanya di sini? Dari sikap dan perkataan mereka, seolah-olah mereka memperlakukan diri mereka sendiri seperti tuan di tempat ini. Kamu
Kakek ke-9 menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu tidak menjawab? Tidak jauh dari situ, seorang pemuda berjalan mendekat. Dia sangat tampan, tetapi ekspresinya agak berbahaya, tidak begitu baik. Dia adalah kakek ke-9-mu, bukan yang lain. Siha menjawab dengan acuh tak acuh. Dia pernah melihat pemuda dari keluarga Wang ini. Ketika orang ini bertemu dengannya sebelumnya, dia bersikap sangat hormat. Namun sekarang, dia bersikap begitu berani, dia jelas yakin akan dukungannya. Pria setengah baya yang memimpin adalah kakek ke-9. Dia tampak seperti orang yang kuat, energi darahnya melimpah, tetapi sebenarnya, dia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama. "Kenapa kamu tidak menjawab?" teriak orang lainnya. Datang ke lembaga Dewa Surgawi dan bersikap begitu sombong dan suka memerintah, tempat macam apa yang keluarga Wang Mu anggap seperti ini? Mengapa aku harus menundukkan kepalaku kepada kalian semua? Mengapa aku perlu membalas kalian? Siha menatap ke arah mereka. Orang-orang keluarga Wang benar-benar hebat, datang ke lembaga Dewa Surgawi untuk bertindak kejam. Mengapa aku tidak melihat kalian semua di perbatasan langit merah besar? Untuk apa kalian semua bersikap galak di sini? Cao Yusheng tidak dapat menahan diri, mengejek mereka secara langsung. Dia tidak kembali ke Akademi Suci. Generasi muda, aku tidak berbicara denganmu. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Kata kakek ke-9 Wang Tianning, sambil mengalihkan pandangannya ke arah Cao Yusheng. Ini adalah lembaga Dewa Surgawi, aku boleh mengatakan apapun yang aku mau, apa hubungannya denganmu? Ini bukan seperti keluarga Wang Mu, jika kalian semua ingin berpura-pura menjadi orang yang tinggi dan berkuasa, kembalilah ke keluarga umur panjang kalian. Cao Yusheng menentangnya dengan keras, tidak mundur sama sekali. Tutup mulutmu. Tepat pada saat ini, Wang Tianning mengeluarkan teriakan pendek. Dia menggunakan suara dao, suaranya seperti guntur, bahkan membuat kekosongan bergetar. Bahkan lembaga Dewa Surgawi pun gemetar. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang coba dia lakukan? Ini adalah lembaga Dewa Surgawi. Semua orang terkejut. Aneh sekali sekelompok ahli bergegas ke akademi pada awalnya, sekarang, mereka malah menentang Si Hao dan yang lainnya. Bicaralah, mengapa kalian semua meninggalkan medan perang, kembali sendiri, menjadi pembelot? Seseorang di sebelah Wang Tianming mengeluarkan raungan rendah. Situasi seperti ini sangat buruk. Mereka tidak bertanya tentang situasinya, langsung mencoreng nama baik Si Hao dan yang lainnya. Keluarga Wang Mu terlalu sombong. Ini adalah lembaga Dewa Surgawi, apa hak kalian semua untuk menganggap diri kalian sebagai tuan? Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Si Hao langsung bertanya balik, mencaci pihak lain dengan keras. Saat ini, lembaga Dewa Surgawi menjadi sunyi. Beberapa siswa berjalan mendekat, melihat keluarga Wang. Mereka semua merasa kejadian hari ini terlalu aneh. Dunia telah berubah, pihak asing telah menyerbu. Kami berpatroli di berbagai wilayah untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lembaga Dewa Surgawi adalah tempat yang penting, jadi sekarang setelah kalian semua kembali, kami tentu perlu menginterogasi kalian dengan serius. Wang Tianming menjawab dengan tenang. Kemudian, ekspresinya berubah serius, berteriak, begitu banyak orang yang pergi, mengapa hanya kalian semua yang kembali? Itu pasti karena kalian semua meninggalkan medan perang tanpa izin. Tangkap mereka dan periksa mereka dengan ketat. Ekspresi semua orang berubah. Ini terlalu serius. Orang-orang keluarga Wang ingin berurusan dengan Si Hao, semuanya pasti tidak akan berakhir baik baginya. Banyak orang tahu bahwa ini adalah balas dendam. Keluarga Wang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Si Hao, ini adalah alasan untuk menghadapinya. Tak terkendali, teriak Si Hao. Pada saat yang sama, Cao Yusheng juga marah, sangat marah. Dia berteriak lagi, aku bahkan tidak melihat kalian semua di perbatasan langit merah besar, tetapi kalian memerintah orang lain dengan sombong di sini, keterampilan macam apa ini? Jika kalian punya nyali, pergilah ke medan perang. Hanya sekelompok pengecut. Si Hao berpikir kembali dengan hati-hati, dia benar-benar tidak melihat orang-orang keluarga Wang di langit merah besar. Mungkinkah setelah mereka mendengar trompet naga leluhur, tidak ada seorang pun yang pergi? Ini sangat menakutkan. Dengan datangnya pertempuran di perbatasan sunyi, mungkin saja ada pengkhianat di garis belakang 9 surga 10 bumi. Ini menimbulkan bayangan di benak Si Hao.
Wang Tianming berkata dengan dingin, sekelompok generasi muda, bagaimana kalian semua bisa memahami rencana tokoh-tokoh penting? Kami menerima perintah untuk berpatroli di tempat ini, memastikan bahwa 9 surga aman untuk menghindari orang-orang memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kekacauan. Sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan semuanya kepada kalian semua. Cepatlah dan akui, mengapa kalian melarikan diri dari medan perang? Tangkap mereka semua sekarang juga. Beberapa pria parubaya di sekitar mereka berjalan mendekat, aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Mereka akan menekan Si Hao, Cao Yusheng dan yang lainnya. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di lembaga Dewa Surgawi milikku? Keluarga Wang, kalian semua benar-benar hebat, naik ke atas kepala kami. Tak jauh dari sana, terdengar suara dengusan dingin. Seorang tetua berjalan mendekat. Tepatnya seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi. Para tetua lainnya semua pergi. Setelah trompet berbunyi, mereka semua mengikuti kapal perang ke langit merah besar untuk bergabung dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa lembaga Dewa Surgawi sangat tidak mementingkan diri sendiri, hanya meninggalkan seorang tetua untuk mengawasi tempat ini bagi para muda-mudi yang tinggal, melakukan ini agar memperoleh peluang yang lebih baik dalam pertempuran besar. Saudara Dao, lama tak berjumpa. Tepat pada saat ini, dua orang tua berjalan mendekat dari tempat yang tidak jauh. Mereka adalah sosok-sosok besar tingkat fosil yang hidup, yang saat ini menghalangi jalan orang tua itu ke depan. Apakah keluarga Wang menjadi gila? Itulah yang dipikirkan semua orang. Keluarga Wang jelas akan mengambil tindakan tegas untuk menghadapi Si Hao dan yang lainnya. Bahkan ketika seorang tokoh tingkat tua dari lembaga Dewa Surgawi mengambil tindakan, mereka tetap bersikeras untuk mengambil tindakan. Tak terkendali. Tetua lembaga Dewa Surgawi kini benar-benar marah. Keluarga Wang bertindak terlalu jauh. Saudara Dao, harap tetap tenang dan jangan menjadi tidak sabar. Mari kita tangkap orang-orang ini terlebih dahulu, kita akan tahu lebih banyak setelah menginterogasi mereka sebentar. Seorang tetua berkata sambil tertawa. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Tetua lembaga Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Situasinya terlalu jelas, keluarga Wang sedang mencari masalah. Benar-benar penuh kebencian. Wang bertempur dalam pertempuran berdarah di garis depan, berhasil mengalahkan 10 ahli muda hebat dari pihak lain, memamerkan kekuatannya untuk 9 surgaku, sementara itu, di mana keluarga Wang Mu? Kalian semua hanya bersembunyi di belakang, mengambil tindakan terhadap pihak kalian sendiri, hina dan penuh kebencian, kata Cao Yusheng karena marah. Dia biasanya ceria dan santai, tetapi sekarang, dia benar-benar marah besar. Semua orang terharu. Wang bertempur hebat di perbatasan. Prestasi seperti itu sungguh luar biasa. Saat kedua pasukan saling berhadapan, dia membantai 10 raja dari pihak lawan. Hanya dengan memikirkannya saja, semua orang tergerak. Hanya satu sisi cerita, kalian semua yang mengatakan ini, siapa yang akan percaya? Aku ingin menangkap kalian semua. Setelah memeriksa kalian semua, kebenaran akan diketahui, kata Wang Tianming. Semua orang tahu bahwa begitu dia jatuh ke tangan mereka, Si Hao pasti tidak akan memiliki akhir yang baik, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Banyak orang yang bisa menjadi saksi, para jenius muda dari berbagai klan semuanya telah kembali, semuanya kembali ke klan mereka. Peristiwa yang terjadi akan segera menyebar ke seluruh 9 langit dan 10 bumi. Ketika mendengar dunia ini, kedua tetua keluarga Wang dan Wang Tianming kelopak mata mereka berkedut. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang, masih bersikeras untuk menginterogasi mereka. Si Hao, ceritakan pada kami semua yang terjadi di medan perang, kata tetua lembaga Dewa Surgawi. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, menceritakan semua yang terjadi di perbatasan langit merah besar, membuat napas banyak orang menjadi sesak, emosi mereka naik turun, gugup namun gembira. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Raja Langit Matahari Ungu, Lu Hong, dan yang lainnya terbunuh dalam pertempuran, pikiran mereka semua hancur. Mereka hanyalah generasi muda terbaik, yang dikenal sebagai bagian dari kelompok orang terkuat, namun mereka malah layu di sana. Ketika mereka mendengar Si Hao dengan tenang berbicara tentang 10 kemenangannya sendiri, semua orang dapat membayangkan pemandangan pertempuran hebat itu. Mereka semua dapat merasakan darah panas mendidih di dalam diri mereka. Cerita yang tidak berdasar. Seberapa kuatkah dirimu dibandingkan dengan Raja Surgawi Matahari Ungu atau Lu Hong?
Mereka terbunuh dalam pertempuran, tetapi kamu kembali dengan selamat, bahkan berbicara tentang 10 kemenangan berturut-turut, tidak lebih dari sekadar kebohongan. Menurutku, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Wang Tianming berbicara tanpa emosi. Dia sangat mendominasi, bersikeras menangkap Si Hao dan melakukan interogasi. Keluarga Wang, apa yang sebenarnya kalian semua coba lakukan? Mungkinkah kalian ingin mengkhianati 9 langit 10 bumi, dan hendak memberontak? Pada saat ini, satu-satunya tetua yang tersisa di lembaga Dewa Surgawi tidak dapat menahan diri lagi, meledak dalam kemarahan yang hebat. Itu karena tuntutan pihak lain terlalu tidak sopan, terlebih lagi sama sekali tidak masuk akal, mengganggu tanpa henti. Katakan saja apa yang ingin kalian lakukan, teriak Si Hao. Bajingan, tidak ada satu orang pun dari keluarga Wang di medan perang, namun kalian semua berlenggak-lenggok di garis belakang, mengincar mereka yang berada di pihak yang sama. Sampah! Cao Yusheng juga menegur dengan marah. Ekspresi Wang Tianming sangat muram, karena ini terlalu tidak sopan, tetapi sebenarnya tidak ada alasan lain. Dia memperoleh perintah bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus menangkap Si Hao, memperoleh sepotong kitab suci dari kesadaran ilahinya. Ini adalah perintah yang diwariskan dari 9 leluhur keluarga Wang, dari putra-putra Wang abadi. Itu karena mereka memperoleh berita bahwa Si Hao memperoleh sepotong kitab suci yang hebat dari hutan batu utara, kemungkinan besar kitab suci yang tidak dapat binasa. Ada rumor yang mengatakan bahwa hal ini disimpulkan secara pribadi oleh Immortal Wang. Kitab suci ini sangatlah penting, jika leluhur kuno keluarga Wang, Wang abadi mendapatkannya, dia mungkin bisa melangkahkan kaki ke wilayah umur panjang, mencapai keabadian. Itulah sebabnya setelah keluarga Wang mengetahui hal ini, mereka tidak ragu untuk membayar harga berapapun. Bahkan jika mereka menyinggung siapapun, jika surga menentang mereka, mereka tetap tidak akan mundur. Mereka harus mendapatkan kitab suci itu. Selama Wang abadi mencapai keabadian, menerobos belenggu, maka tidak perlu takut pada kekuatan apapun, terutama di era ini di mana tidak seorang pun bisa mencapai keabadian. Begitu seseorang melangkah ke level itu, manfaat yang akan mereka peroleh tidak terbayangkan. Itu tidak semudah menerobos dan menjadi abadi sejati, mungkin bahkan lebih besar. Itulah sebabnya orang-orang keluarga Wang datang, mengawasi tempat ini, tampak agak gila di sini, bersikeras menangkap Si Hao tanpa memberikan muka apapun kepada pihak lain. Kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan, kalau tidak, akan ada masalah besar. Wang Tianming menatap ke arah tetua lembaga Dewa Surgawi. Biasanya, dia memperlakukan tetua ini dengan sangat hormat, tetapi sekarang, dia bertindak seolah-olah pihak lain sama sekali tidak penting, karena ada 2 ahli hebat dari keluarga Wang di sini. Terlebih lagi, mungkin saja ada tokoh tak tertandingi dari keluarga Wang yang mungkin datang sendiri. Benar-benar tak terkendali dan mendominasi. Keluarga Wang, karena kalian semua ingin mengkhianati 9 surga, kalian semua sebaiknya membuat persiapan untuk membayar harga yang paling pahit. Tetua lembaga Dewa Surgawi berteriak, langsung bersiap untuk bertarung. Memfitnah kami seperti ini, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Kedua tetua dari keluarga Wang melangkah maju, menghentikannya. Mereka melepaskan niat bertarung, mencegahnya menyelamatkan Si Hao. Semua orang gemetar dalam hati. Keluarga Wang akan mencabik-cabik muka semua orang, bersikeras untuk berurusan dengan Si Hao. Saat ini, Tetua Agung, Tetua Kedua dan yang lainnya semua pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tidak kembali. Situasinya tampak buruk. Apakah kau akan mengikat tangan dan kakimu sendiri, atau kau ingin kami mengambil tindakan? Wang Tianming meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan selangkah demi selangkah. Segala sesuatu berada dalam genggamannya. Huang, kau pengkhianat, mengarang kebohongan, bahkan mengatakan 10 kemenangan berturut-turut. Hari ini, aku akan menangkapmu, mengungkapkan karaktermu yang sebenarnya, kata anak muda keluarga Wang sambil tertawa dingin. Enyahlah. Saat kita bertempur di medan perang, bajingan sepertimu hanya bisa bersembunyi di belakang, tidak berani ikut berperang, teriak Cao Yusheng. Aku berdiri di sini. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyentuhku. Si Hao berkata dengan dingin, tetap sangat tenang. Hah, kurang ajar sekali. Hanya generasi muda, meskipun kultivasimu agak unik, di hadapan kami, kau tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika kau seekor naga. Wang Tianming berkata dengan dingin.
Ia membawa beberapa pria setengah baya ke depan, ingin langsung bertindak. Aku peringatkan kau, jika kau melangkah lebih jauh lagi, kau akan langsung terbunuh, ucap Si Hao dingin. Semua orang tercengang. Situasinya sangat buruk, tetapi Huang berani berbicara seperti ini, menunjukkan sikap kurang ajar. Haha, Wang Tianming tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melangkah maju dan berkata, aku akan menaklukkanmu secara pribadi, apa yang bisa kau lakukan? Bunuh. Si Hao mengeluarkan teriakan ringan. Wajah Wang Tianming menunjukkan ekspresi mengejek. Awalnya dia sangat tenang, tetapi sekarang, dia langsung berdiri diam, dan kemudian terdengar teriakan memilukan. Bumi terbelah, tombak perang hitam yang membawa cahaya dao pembunuh yang kejam keluar dari bawah tanah, menembusnya dengan suara puff, mengangkatnya tinggi ke udara. Berani sekali kau berlaku kejam di wilayahku. Mencari mati. Seekor semut emas kecil yang selama ini diam saja muncul, menuntun beberapa prajurit kuno berbaju besi hitam, keluar dari bawah tanah.